Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ragam transaksi yang kedua, yaitu transaksi uang muka. Transaksi ini lazim terjadi dalam kaitannya sewa menyewa untuk periode 1 tahun, setengah tahun, dan sebagainya. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama, kita perlu kenali terlebih dahulu prinsip yang diterapkan di akuntansi, dan prinsip itu sangat logis, yaitu prinsip basis akrual. Topik yang kedua, kita membahas tentang ragam transaksi dalam kaitannya kalau entitas melakukan pembayaran di muka. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi terkait kalau sebaliknya entitas menerima uang muka dari pihak lain. Dan topik yang terakhir kita bahas tentang aplikasi pencatatan untuk transaksi uang muka. Topik bahasan yang pertama, basis akrual. Prinsip basis akrual ini sering dibandingkan dengan prinsip basis kas, yang mana secara general entitas dikatakan berpegang pada prinsip basis akrual jika pencatatan dilakukan sesuai dengan sifat perubahan dana yang benar-benar terjadi. Secara spesifik, basis akrual itu diterapkan jika pengakuan penghasilan dan biaya dicatat ketika penghasilan dan biaya tersebut masing-masing benar-benar terjadi. Berbeda dengan basis akrual, kalau basis kas, penghasilan dan biaya itu dicatat ketika kas itu diterima atau dibayarkan entitas. Di dalam hal ini, dengan prinsip basis kas, ketika entitas menerima uang muka untuk jasa layanan yang akan diberikan di masa yang datang, maka penerimaan kas itu dicatat sebagai penghasilan. Sebaliknya, ketika entitas membayar tunai untuk sewa yang diterapkan atau yang berlaku untuk masa datang, berbasis kas itu dicatat sebagai biaya. Nah, dalam hal ini akuntansi memilih berprinsip pada basis akrual. Maka perlu kita ketahui keutamaan penggunaan basis akrual dibanding basis kas. Dengan berpegang pada basis akrual, maka informasi keuangan yang disajikan itu menginformasikan fakta yang sungguh terjadi. Dan kemudian keutamaan ini disyaratkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan otoritas yang mengembangkan standar akuntansi keuangan. Ini sebaliknya dengan basis kas berisiko menyajikan informasi yang asimetris.
terutama terkait dengan laporan kinerja dan laporan posisi keuangan. Karena seperti misalnya tadi, entitas menerima uang muka 10 juta untuk penyediaan jasa di periode berikutnya. Maka dengan basis kas seakan-akan entitas itu sudah memperoleh penghasilan di periode tersebut sebesar 10 juta. Padahal entitas punya kewajiban untuk menyediakan jasa tersebut di periode berikutnya. Sehingga apa? Laporan laba rugi atau laporan kinerja entitas menjadi overstate, berlebihan menyampaikan informasi penghasilan. Sebaliknya di periode berikutnya laporan kinerja entitas akan mengalami understate karena dia melakukan atau menyediakan jasa layanan tetapi tidak memperoleh penghasilan karena sudah dicatat di periode sebelumnya. Topik bahasan yang kedua, kita membahas tentang ragam transaksi yang terkait dengan pembayaran di muka. Di dalam topik bahasan kedua ini, kita diajak untuk melihat perspektif entitas yang membayar sewa di muka. Jadi, pembayaran di muka dalam hal ini entitas menyerahkan dana terutama berupa kas sebagai pembayaran di muka atas jasa atau manfaat yang baru akan diterima di masa datang. Jadi tadi kalau misalnya menyewa kantor dibayar di muka, maka kemudian setelah entitas membayar uang muka tersebut, maka entitas baru memanfaatkan sewa ruang tersebut dari waktu ke waktu. Maka dari perspektif basis akrual, penyerahan dana tersebut diakui sebagai aset, bukan sebagai biaya. Jadi kita analisis, lakukan untrans, berarti tentu kasnya berkurang, kemudian di sisi yang lain aset lainnya bertambah. Kenapa dikatakan aset? Karena entitas masih bisa memanfaatkan ruang yang disewa tersebut untuk masa yang akan datang. Transaksi pembayaran uang muka. Jadi secara akuntansi, pembayaran uang muka menyebabkan perubahan dana. Jelas karena ada kas yang berubah. Berpegang pada basis akrual, maka perubahan yang terjadi adalah sekali lagi dari aset karena kas berkurang ke aset lainnya. Untuk nama akunnya ada yang menyebut dengan biaya dibayar di muka. Ada yang menyebut sewa dibayar di muka. Atau bahkan ada yang menyebut dengan dibayar di muka, biaya sewa. Tapi yang jelas akun itu adalah elemen aset. Topik bahasan yang ketiga. Penerimaan di muka. Dari perspektif ini, kita mengajak berpikir entitas yang menyewakan, yang menerima uang muka. Nah, entitas menerima dana, lazimnya berupa kas sebagai pembayaran di muka atas jasa manfaat yang baru diberikan di masa yang akan datang. Maka berbasis akrual, penerimaan dana tersebut diakui sebagai liabilitas. Belum boleh sebagai penghasilan. Karena apa? Ketika menerima uang dan ruangan atau gudang yang disewakan itu diberikan, pada dasarnya entitas punya kewajiban untuk menyerahkan
penggunaan gudang tersebut sampai dengan periode yang telah disepakati. Penerimaan uang muka di akuntansi pencatatannya dari basis akrual, maka kemudian terjadi perubahan bahwa aset satu dalam hal ini adalah kas bertambah dan liabilitas bertambah juga. Yang mana akun yang digunakan bisa disebut dengan penghasilan diterima di muka, sewa diterima di muka, atau diterima di muka penghasilan sewa. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan uang muka. Jadi, setelah kita memahami konsepnya, mari kita membuat ilustrasinya, mengenali ilustrasinya. Jadi, ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, basis akrual, pembayaran atau penerimaan kas tidak selalu berarti terjadinya penghasilan atau biaya. Prinsip yang kedua, walaupun dimulai dengan kata biaya, tetapi akun biaya di muka, akun biaya dibayar di muka adalah elemen aset, bukan elemen biaya. Dan prinsip yang ketiga, sebaliknya, walaupun dimulai dengan kata penghasilan, tetapi akun penghasilan diterima di muka adalah elemen liabilitas, bukan penghasilan. Kalau kemudian di antara kita mengusulkan bagaimana kalau dibuat nama akun yang lain, maka jawabannya adalah itu berada di prinsip dasar dan rancang bangun. Artinya kalau kita ingin berkomunikasi dengan pembelajar yang lain, sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut dengan akun biaya dibayar di muka dan penghasilan diterima di muka. Namun itu bisa kita lakukan misalnya khusus untuk akuntansi kita menggunakan nama lain supaya tidak mengecoh pemahaman pengguna ataupun pembelajar akuntansi. Ilustrasi 1. 1 Juni Rapi membayar 6 juta rupiah untuk sewa ruang dengan jangka waktu 1 tahun terhitung mulai 1 Juni. Maka antransnya tentu kalau begitu kasnya berkurang, kemudian uang muka bertambah. Dalam hal ini kemudian akunnya adalah biaya sewa dibayar di muka, di debit karena dia adalah elemen aset, kas di kredit. Ilustrasi yang kedua, 1 Juli Rapi menerima kas 8 juta rupiah untuk penyewaan gudang dengan jangka waktu 1 tahun terhitung mulai 1 Juli. Maka analisis transaksinya tentu kas bertambah. Dalam hal ini kas di debit. Kemudian elemen liabilitas dalam hal ini adalah akun penghasilan diterima di muka di kredit senilai yang sama. Demikian pembahasan kita tentang ragam transaksi yang kedua yang disebut dengan transaksi uang muka. Topik bahasan tersebut di-summarize dari buku Dasar-Dasar Akuntansi, Tes Potensi Akuntansi. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih
dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.